Hai, Mansur di sini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat tani, ini gambas kita ini sudah selesai. Mohon maaf dari sekian lama perjalanannya ini tidak kami update karena ada kesibukan yang cukup luar biasa sekali. Dan karena ini sudah selesai, sekalipun masih ada buah-buah yang masih bisa kita petik, kita panen, namun itu tidak lagi menjadi patokan untuk pedoman budidayanya. Namun teman-teman sahabat tani, satu hal, sekalipun ini sudah selesai gambas kita, bukan yang ini, sekalipun gambas kita ini sudah selesai, maka berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu yang kami pelajari, maka di sini coba kita simpulkan satu hal yang sangat penting, terutama yang menyangkut dengan kebutuhan nutrisi untuk gambas itu sendiri. Nah teman-teman, terkhusus pada video ini kita coba uraikan nutrisi apa saja yang sangat dibutuhkan gambas semenjak dari usia vegetatifnya sampai ia selesai panen seperti ini. Untuk mendapatkan informasi ini lebih lengkap, ikuti video ini sampai selesai. Serta bagi teman-teman petani error yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukung kami, subscribe, dan juga bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Salam hormat dan terima kasih. Yuk kita bahas selengkapnya. Stay tune di sini. Nah, oke sedulur oyongku. Kita mulai saja pembahasan kita tentang nutrisi yang dibutuhin gambas sejak usia 7-20 HST ya. Untuk pupuk dasarnya kita skip aja dulu. Siapa tahu ada bosku-bosku yang sedang nonton ini dan lagi dadakan butuh informasi pemupukan oyongnya usia 7-20 HST. Maka video ini jadi referensi untuknya. Eits, tapi buat bosku yang butuh roadmap pupuk dasarnya, kasih tahu juga ya. Cukup tulis di kolom komentar aja. Siapa tahu nanti ada yang mau diskusi juga loh. Baik bosku, masuk usia 7-20 HST, ini fase vegetatif. Fase di mana oyong lagi puber, sukanya keluyuran, merambat ke sana kemari, cari perhatian. Di fase ini mereka butuh nitrogen, N yang tinggi, biar daunnya rimbun dan batangnya kekar kayak binaragawan. Lalu gimana cara dapetin unsur tersebut? Nah, ini formula pupuk kocor ala petani error. Pemberian urea murni pada 7 HST sebenarnya perlu sangat hati-hati, karena sifatnya yang panas. Sangat disarankan untuk mengombinasikannya dengan NPK, agar nutrisinya seimbang. Terdapat unsur fosfat dan kalium untuk merangsang akar dan batang. Opsi A, fokus NPK seimbang, sangat direkomendasikan. Jenis NPK seimbang misalnya seperti NPK 16-16-16 Mutiara, Pak Tani, dan lain-lain. Tanpa tambahan urea, karena NPK 16-16-16 sudah mengandung nitrogen yang cukup aman untuk vegetatif oyong. Pergunakan dosis skala kecil. Cukup 1 sendok makan NPK dilarutkan ke dalam 10 liter air. Atau dosis skala luas, per 1000 tanaman, gunakan 1,5 kg hingga 2 kg NPK dilarutkan ke dalam 200-250 liter air. Opsi B, kombinasi NPK plus urea jika pertumbuhan vegetatif dirasa lambat. Dosis skala kecil, 1 sendok teh NPK plus setengah sendok teh urea dilarutkan ke dalam 10 liter air. Porsi urea dibuat sedikit saja agar tanaman tidak overdosis nitrogen. Peringatan keras, jangan overdosis nitrogen. Kalau kebanyakan nitrogen, oyong kamu bakal mabok daun. Daunnya lebar-lebar kayak daun jati, tapi bunganya zong. Kita mau panen buah oyong, bos, bukan mau jualan daun bungkus pecel. Kemudian, ketika usia masuk 25 HST ke atas, alias masa puber kedua, tanda-tanda kedewasaan mulai muncul. Ya, bisa dikatakan mulai ngelirik istilah pacaran lah ya. Mulai keluar bunga-bunga kuning cantik. Nah, di sini kita harus putar haluan. Kurangi nitrogen, kita panggil 2 pahlawan baru. Fosfat, P, dan kalium, K. Kenapa? Karena fosfat bikin bunga tumbuh serempak. Dan kalium bikin mental si buah kuat, gak gampang patah hati alias rontok. Formulanya pakai pupuk MKP, monokalium fosfat. Dosisnya 2-3 sendok makan dicampur 10 liter air.
semprot ke daun atau kocor ke bawah. Lakukan 5 hari sekali. Dijamin bakal buah langsung bermunculan antre, kayak antrean sembako gratisan. Terakhir, masuk puncak kejayaan atau masa-masa banjir buah yang bikin ngiler. Nah, ini dia fase yang paling ditunggu-tunggu, masa generatif atau panen. Oyong itu kalau udah berbuah, panennya bisa tiap 2 hari sekali. Capek? Jelas. Tapi pas lihat timbangan, capeknya hilang, diganti senyum Pepsodent. Biar buahnya terus-terusan keluar dan ukurannya stabil panjang, nggak mengkerut, kita pakai formula banjir buah. Kombinasikan NPK 16-16-16 dengan kalsium boron. Kalsium ini hukumnya wajib. Tanpa kalsium, buah oyong kamu bakal gampang busuk ujungnya atau bengkok-bengkok kayak jalanan di pegunungan. Kita mau oyong yang lurus, mulus, dan bikin tengkulak langsung keluarin dompet tanpa nawar. Kunci utama dari pertanian ala petani error itu cuma satu, konsisten. Tanaman itu sensitif. Kalau kamu telat ngasih makan, mereka ngambek. Kalau mereka ngambek, dompet kamu yang ikutan kering. Nah, teman-teman, sahabat tani, demikian saja penjelasan yang dapat kami berikan. Semoga mudah dipahami dan bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Dan semoga trik-trik dari petani error ini bisa sedikitnya memberikan gambaran dan motivasi untuk teman-teman agar ingin untuk merawat tanaman gambas. Karena sekali lagi ingat bahwa tanaman gambas ini memiliki potensi panen yang cukup baik, dapat mendukung perekonomian kita petani. Ini putaran uangnya cepat sekali karena proses panennya cepat, kemudian kuantitas panen juga banyak, maka sangat-sangat mendukung terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga. Jangan ragu-ragu untuk menanam gambas, karena menanam gambas bukan hal yang cukup sulit, namun jangan disepelekan juga. Nah, ikuti terus channel-channel ini, karena di channel ini kita akan mengupdate beberapa video-video trik-trik yang terlihat error namun wah. Apalagi nanti teman-teman di belakang sana kita akan kembali menanam gambas dengan skala yang lebih luas. Baik, untuk hari ini mungkin demikian saja, kami cabut diri. Kami mohon pamit, terima kasih. Jangan lupa subscribe, bagikan video ini, dan share ke grup-grup WA yang ada. Dan salam hormat, salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pedalaman petani error cabut diri.